Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk mendesain bobot atau assessment untuk mahasiswa seperti itu. Kita klik di assessment, lalu assessment setting. Nah, lalu di sini please note the setting will only be applied to the current class, seperti itu. Jadi assessment ini itu hanya untuk kelas of 21, 22, 22 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kan bisa dilihat di sini bahwa kelas saya sudah ada tiga kelas, mulai dari 2019, lalu 20, 21 dan 21, 22. Nah, jadi assessment yang akan saya buat di kelas 21, 22 ini tidak akan mempengaruhi kelas saya sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini nanti terlihat rekapannya jika memang kelas open learning ini, kalkulus di open learning ini sudah 3 tahun. Nah, itu tadi kenapa saya meminta bahwa course-nya itu tidak dibuat baru, seperti itu. Jadi melanjutkan course yang sebelumnya, hanya kelasnya yang kita bedakan, seperti itu. Jadi di sini allow students to decide when they are ready to be assessed. Nah, ini no, kita pilih yang no. Itu jadi mahasiswa itu tidak bisa mengklik dirinya sendiri untuk di assess. Nah, jadi di sini jika bisa yes, mahasiswa itu bisa mengakses assess dirinya sendiri, walaupun dia tidak bisa mengotak-atik nilainya ya Bapak Ibu, tapi kita tidak memperbolehkan mereka untuk mengakses dirinya sendiri. Jadi kita klik no, lalu kita klik save. Lalu report design. Nah, di sini kita desain. Nah, di sini new report. Di sini ada new report and new examination report. Untuk yang Learnosity ini tidak bisa digunakan. Jadi saya sudah menghubungin tim supportnya Open Learning langsung, tapi memang Learnosity ini masih tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi yang digunakan hanya new report dan new examination report. Jadi new report kita add report. Nah, jadi report ini adalah untuk yang tugas midterm, ujian tengah semester, dan final exam UAS, seperti itu. Kita menggunakan new report. Nah, jadi di sini misalnya report untuk P1 gitu ya Bapak Ibu ya, atau praktis 1. Praktik 1 tadi P1. Nah, di sini total skornya 100. Lalu di sini dia di learning outcomes yang 1 ya, able to explaining the real number concept at kriteria. Jadi di sini misalnya di P1 ini dia hanya ada satu soal untuk learning outcome 1, seperti itu. Di sini kriterianya misalnya mampu mengetahui tentang bilangan real. Nah, lalu ini additional description-nya opsional, tidak apa-apa, tidak diisi. Lalu weights-nya dari 100 tadi, karena dia hanya ada satu soal, maka kita isi 100, seperti itu. Kategorisnya di sini numerik ya, jadi evaluate out of 100. Nah, terus di sini kita bisa additional focus page. Jadi focus page-nya di P1. Nah, tadi kan sudah ada P1 yang di LO-nya, di learning, di teksnya kita klik seperti ini. Nah, jadi itu tadi gunanya teks Bapak Ibu. Jadi di P1 tadi saya berikan teks LO1. Jadi dia akan muncul di sini. Jika kita tidak berikan dia teks, maka dia tidak akan muncul. Dia tidak akan muncul di sini, seperti itu. Dia tidak akan muncul di perhitungan jika kita klikkan dia di sini, dia tidak akan muncul seperti itu. Jadi semua learning activities harus diberikan teks seperti itu. Lalu kita klik save. Lalu kita kembali ke assessment design. Nah, di sini sudah ada satu, praktis 1. Nah, di sini lalu kita bisa visible. Nah, jika nanti di sini visible, maka report ini akan muncul di progresnya mahasiswa. Jadi bahwa mereka akan mengetahui nih apa saja yang dinilai di mata kuliah ini. Berarti P1 dinilai, P2 dinilai, dan bobotnya berapa. Itu akan muncul nanti di progresnya mahasiswa. Selanjutnya kita
new report lagi, misalnya di sini sudah ada P1, P2 dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita yang kuis, kita berikan bobot untuk yang kuis. New examination report. Nah, lalu kita add report. Nah, di sini ada keterangan. Report which should add up to a total of 100% seperti itu. Nah, jadi di sini kita berikan bobotnya. Jadi misalnya bobot untuk tugas pertama itu misalnya hanya 2% atau 5% seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini 5%. Lalu nanti kan dari 100% itu kan dibagi untuk kuis, untuk tugas, untuk UTS dan untuk UAS. Jadi misalnya kuisnya ini kita kasih 20% dan kuisnya ada 14 kali. Berarti 20% tadi dibagi 14. Lalu berarti hasilnya 1, sekian itu adalah bobot untuk masing-masing kuisnya. Jadi itu dimasukkan di sini. Ini kita edit. Nah, misalnya di sini kuis 1 gini Bapak Ibu, add a quiz page. Nah, nih Q1 real numbers. Nah, jadi di sini adalah assessment untuk quiz 1 yang Q1 tadi real numbers. Kita total skornya 3, kita save. Nah, lalu di sini kita masukkan tadi bobotnya untuk masing-masing 1,5 seperti itu. Nah, di sini dia masih divisible juga, dia masih 7% dan seterusnya. Jadi tadi misalnya kuisnya ada 14, nanti berarti di sini ada di new report lagi, examination report, quiz 2. Baru nanti page-nya quiz 2 itu kita tinggal klik Q2, nanti akan masuk di sini seperti itu. Lalu jika dia tugas berarti yang new report. Jadi saya ingatkan kembali untuk new report itu untuk tugas UTS dan UAS yang dia bentuknya itu mahasiswa itu mengupload file atau upload teks. Lalu new examination report itu yang bentuknya kuis. Jadi apakah kita misalnya saya membuat UTS itu bentuknya kuis, tadi multiple choice atau true false gitu ya Bapak Ibu, itu berarti dia masuknya di new examination report. Jadi tergantung dari bentuk soalnya Bapak Ibu. Jika UTS-nya bentuknya multiple choice itu menggunakan tadi grup kuis, nah maka dia examination report. Tapi jika soalnya itu yang core atau yang dia mengupload file atau mengupload teks, itu gunakan yang new report seperti itu. Dan untuk bobotnya disesuaikan sendiri, bobot di luar ini disesuaikan sendiri untuk masing-masing sesuai Bapak Ibu. Kalau yang di dalam ini adalah skor ya Bapak Ibu ya, skor. Nah, jadi di sini totalnya itu P1 itu tetap 100 skornya kalau benar semua seperti itu. Jadi misal di P1 ini ada 3 soal. 3 soal itu semuanya untuk LO1. Di sini tinggal ditambahkan add criterion. Jadi misalnya di sini mengetahui bilangan real, misalnya yang kedua sini apa gitu ya Bapak Ibu, mengetahui apa lagi seperti itu. Lalu kategorisnya apa? Misalnya numerik. Lalu tadi add page dia page berapa seperti itu. Lalu di sini, nah lalu misalnya di P1 ini hanya ada 2 soal, berarti yang soal pertama bobotnya 50 dari 100, yang soal kedua juga 50 dari 100, misalnya seperti itu. Misalnya kita sama ratakan. Tapi misalnya di sini ada lagi soal ketiga, misalnya di soal ketiga gitu. Nah, di sini berarti bobotnya misalnya 20 dari 100, berarti yang di sini ada yang misal 30 dari 100. Nah, lalu di sini kita klik save. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi di sini ada ini tadi ada dari LO1 untuk P1 itu ada 3 soal seperti itu. Bobotnya untuk P1 itu 5%, nanti P2 5% lagi dan seterusnya sampai dia nanti di sini ada 100% seperti itu. Itu untuk mendesainnya. Bapak
Bapak Ibu bisa coba. Nanti kalau masih bingung, nanti bisa diinformasikan ke saya, nanti akan saya jelaskan kembali. Lalu ada access learners. Nah, di sini kita untuk mengakses atau menilai dari mahasiswa, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita tinggal klik saja. Nah, jadi misalnya dia bentuknya itu kuis. Di sini kita sangat mudah sekali. Jika bentuknya kuis, kita tinggal klik ini, tombol play-nya. Kita klik tombol play, kita run. Di sini akan muncul nilai mahasiswa. Nah, di sini sudah akan dirilis nilai mahasiswa. Ini sudah dia ngerjakan 33% nilainya, 33% seperti itu. Tapi ini hanya bentuknya kuis, Bapak Ibu. Kalau yang bentuknya core atau mahasiswa itu mengupload file atau mengupload tulisan gitu, kita harus mengisinya satu-satu, mengoreksi satu-satu. Jadi misalnya seperti ini. Nah, tadi kita klik di sini. Lalu di sini akan muncul untuk masing-masing soal ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini soal pertama, ini mahasiswa misalnya sudah di sini. Nah, karena tadi di learning agreement itu dimasukkan LO, maka semua yang activities post yang di tag dengan menggunakan LO1 itu muncul. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini misalnya di sini ini adalah jawaban nomor 1 gitu Bapak Ibu ya. Di sini misalnya dia jawabannya benar. Berarti ini kita tinggal tarik saja. Poinnya 100. Tapi dia jawabannya kurang benar, poinnya 90, atau jawabannya 87. Nah, seperti itu. Lalu tinggal nanti ini tercentang sudah dievaluasi. Lalu nomor 2 lagi nilainya berapa. Lalu nomor 3 lagi di sini tadi poin ketiga belum saya masukkan kategorisnya. Di sini lalu berapa. Di sini muncul nilainya 73,50. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini untuk mengakses mahasiswanya. Jadi harus satu-satu di nilainya seperti itu. Itu untuk menilai mahasiswa. Lalu nanti jika semuanya sudah masuk, maka nanti akan muncul di total score sini. Jadi jika kita sudah mendesain, di sini akan muncul, semuanya akan muncul P1, P2, kuis 1, kuis 2 sampai kuis 14, baru UTS akan muncul di sini tergantung bentuknya apa, apakah bentuknya kuis atau bentuknya core seperti itu. Lalu nanti akan muncul total skornya. Demikian untuk penjelasan tentang assessment. Semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan perkuliahan dengan open learning. Terima kasih.